Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah Siti Aisyah dengan NIM 22080569096 dari PM 5C. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait ujian akhir semester mata kuliah Matematika Ekonomi, yakni dari dosen pengampu Ibu Emi Siswanah MSc terkait ujian akhir semester tentang program anuitas dengan software MATLAB. Setelah kita membuka aplikasi MATLAB, langkah yang pertama adalah kita klik di sini New Script di bagian kiri dari Home. Nah, di sini kita akan tuliskan script yang akan kita running. Nah, yang pertama kita akan tuliskan on, kemudian titik koma, enter, kemudian CLC, titik koma, enter. Nah, mengapa kita menuliskan ini? Karena tulisan ini nantinya akan menghapuskan output sebelumnya untuk tidak mempengaruhi hasil running yang akan kita transaction nanti. Ya, selanjutnya kita akan display. Kita akan tampilkan identitas kita ketika nanti kita run. Ya, ini saya isikan misalnya setelah kita ketik DISP, kemudian kurung buka dan petik 1, kita akan tuliskan misalnya program menghitung anuitas akhir. Nah, ini kita ketik kemudian tutup kurung. Oke, di sini sudah saya ketikkan dan saya rapikan. Terserah kalau kita ingin menampilkan apa saja nanti ketika di running. Namun saya setelah saya beri identitas kemudian saya rapikan seperti ini. Kemudian kita beri display kosong di sini agar diberi jarak. Dan selanjutnya, nah di sini kita akan menuliskan di sini kita akan menuliskan apa yang akan kita input. Jadi misalnya kasusnya di sini diketahuinya adalah besaran pinjaman, kemudian kita lihat soalnya diketahui suatu pinjamannya 200 juta dan bunga 6% selama 1 tahun dan anuitas maksud saya jumlah periodenya adalah 5 tahun. Nah, kita akan inputkan di sini besaran pinjaman itu besaran pinjaman itu disimbolkan dengan A. Kita ketikkan input agar bisa diinputkan nanti dan kurung buka, kurung tutup, kemudian tanda petik 1 di dalamnya. Kita ketikkan misalnya masukkan besaran pinjaman A di sini. Kemudian sama dengan diketahuinya adalah bunga, kita ketikkan bunga itu simbolnya adalah I sama dengan sama seperti di atas, input kurung buka dan tutup petik dan petik bunga. Nah, di sini kita masukkan bunga per periode, simbolnya I. Nice, kita seperti ini. And next kita inputkan lagi jumlah periodenya, dan jumlah periode itu adalah simbolnya N sama dengan kita ketik lagi input kurung buka kurung tutup ketik 2 kali, masukkan jumlah periode, tutup lagi atau N sama dengan spasi antara kemudian titik koma. Nah, kemudian setelah kita masukkan apa saja yang akan kita input ketika running, ini nanti keluarnya sebuah yang harus kita isi ketika running. Kemudian apa saja sih yang diketahui itu kita tulis di sini. Contohnya adalah bunga, seperti yang sudah kita buat di Excel itu ada yang namanya bunga pembayaran pokok ataupun sisa utang. Karena Excel saya menggunakan jadwal amortisasi dan di sini menggunakan anuitas, saya ubah istilahnya, namun sama saja, intinya sama saja. Nah, kita ketikkan di sini yang diketahui adalah bunga, jadi kita ketik B sama dengan menggunakan kurung siku ya, spasi kemudian kurung siku tutup. Nah, di sini kita kasih titik koma. Kemudian langkah selanjutnya kita beri persen. Di sini kita karena namanya adalah bunga ya, yang sampai 4%-nya. Kemudian selanjutnya adalah pembayaran pokok. Pembayaran pokok kita sebutkan dengan A kecil sama dengan kurung siku sama jam kasih
spasi, dalamnya kemudian titik koma, dan berikan persen. Kita tuliskan pembayaran pokok. And next kita ada sisa hutang atau saldo terakhir, HN, simbolnya HN sama dengan atasnya sama dengan kurung siku buka dan tutup. Namanya kita kasihkan spasi, kita beri spasi kemudian titik koma, persen adalah sisa hutang. Nice. Next kita masukkan rumus dari anuitas. Nah, rumus anuitas itu semuanya adalah R besar sama dengan rumusnya, kita beri kurung buka dan tutup dulu, A atau besar pinjaman dikalikan dengan, kali adalah kita ambil bintang, dikali dengan I, kemudian dibagi ataupun garis ini di sini dibagi kurung buka tutup dulu 1 ya, dikurangi kurung buka tutup lagi karena ini didahulukan 1, ditambahkan dengan I atau besar ditambahkan dengan, nah selanjutnya dipangkatkan di sini dengan negatif N. Karena negatif kita beri buka tutup ya, seperti ini. Kita cek lagi, rumusnya adalah A dikali I dibagi dengan 1 dikurangi 1 ditambah I dipangkat dengan N. Nah ini kemudian jangan lupa kita kasihkan titik koma. Jika terlewat bisa saja nanti outputnya adalah error ya. Kemudian kita beri jarak dengan display kosong. Di sini bisa kita copy dari atas agar mudah. Nah setelah itu kita display lagi. Nanti kita akan menampilkan apa saja ketika tabel anuitas akhir. Oh ya, pertama kita display dulu tabel di sini. Tabel anuitas akhir seperti ini. Jangan lupa titik koma. Nah bawahnya kita juga akan display present value. Nah, present value adalah nilai sekarang. Ya, kita beri, karena ini adalah suatu rumus dan kita akan menampilkan sebuah perhitungan dari yang kita masukkan nilai nanti. Nah, kita beri kurung siku ya, jangan lupa. Kemudian kita ketikkan present value. Seperti ini. Adalah sama saja present value itu adalah simbolnya R ya. Karena nominalnya adalah rupiah, kita ketikkan Rp di depannya, kalau kita beri petik 1 ini di depannya ya. Oke, next. Nah, di sini kalau ingin menghitung sebuah perhitungan itu kita masukkan rumus yakni NUM 2 STR ya. Terlihat. Nah, kita masukkan lagi. Ya, bisa. Masukkan bisa tidak. Dan yang paling titik koma. Oke. Nah, agar lebih rapi kita beri jarak dengan display kosong. Kita copy saja. Nah, selanjutnya kita cek dulu agar tidak salah nanti ketika running. Oke, sudah rapi. Oke, sudah benar. Kemudian selanjutnya kita akan menampilkan apa saja di tabel anuitas akhir kita. Contohnya, saya akan menampilkan periode di sini. Periode simbolnya adalah kecil karena N sudah digunakan di input awal ya. Jadi kita gunakan simbol beda tidak salah dalam rumusnya. Kemudian kita akan menampilkan anuitas. R, simbolnya adalah R. Kemudian di sini ada bunga atau B kecil. Kemudian pembayaran pokok ya. Kita beri mungkin, oh iya, simbolnya adalah A kecil. Kemudian yang terakhir adalah sisa atau HN, and then ini tertutup ya. Ini kemudian titik koma. Sudah, kita bawahnya. Setelah sudah titik koma kita enter, kita cek dulu periode. Oke, selanjutnya kita masukkan rumus for untuk perhitungannya di dalam periode di sini. Yaitu kita gunakan B, untuk periodenya mulai dari 1 ya. 1 hingga itu dengan titik 2 ya, hingga ke N. Kemudian di sini bunga atau B-nya itu menghitungnya sama dengan R besar dikurangi dengan anuitas ini. Bunga itu dari anuitas dikurangi dengan suku bunga. Nah, titik koma.
and then A kecil atau pembayaran pokoknya itu dari saya masukkan bunga itu adalah besaran pinjaman dikalikan dengan suku bunga, dengan bunga. A kecil baru saya dikurangi dengan B, dan selanjutnya adalah HE atau sisa bunga, sisa utang, adalah besaran pinjaman dikurangi dengan bayaran pokoknya, kemudian titik koma. Nah, di sini kita ketik rumus selanjutnya adalah if itu jika HN atau sisa hutangnya itu kurang dari seperti sama dengan 1. HN itu juga sama dengan 0. Kita N. Nah, di sini juga akan menampilkan ketika besaran pinjamannya itu kita masukkan pada periode ke-0, maka sisa hutangnya itu adalah sisa hutang di present value sisa hutang itu adalah besaran pinjaman pertama, ya. Mohon maaf jika saya salah, bisa dikoreksi. Kemudian kita akan menampilkan ini rumus untuk menampilkan dari perhitungan yang sudah kita masukkan, ya, dan cara buka untuk nanti kita masukkan bisa ikuti langkah yang saya ketikkan, yaitu dengan rumus tel nomor 2 STR kurung buka kurung tutup P koma dengan pada D. Jangan lupakan kita ada petik, ya. Kemudian kita ada F. Nah, di sini karena menampilkannya kualitasnya itu adalah rupiah, jadi kita tulis RP, koma, ya. Rumus lagi buat STR, STR ini besar, garis, koma, petik atas. Nah, kita lagi sama juga, kita copy saja, tidak apa-apa. Tapi di sini kita ganti untuk B atau suku bunga. Nah, di sini kita copy sampai A. Setelah kita copy sampai A, ini kita harus untuk bisa terlihat. Kemudian kita copy lagi untuk HM atau HM, ya. Kemudian kita kasih titik. Kita berjarak dulu 1, 2, 3. Nah, setelah itu kita enter di bawahnya, langsung kita add. Nah, setelah kita ketikkan N, lalu kita save hasil script kita dengan klik run di sini, dan kita beri judul misalnya program, dan ya ini kita save. Setelah kita save, kita coba run section, kita tunggu. Oke, di sini kita masukkan besaran pinjaman. Karena diketahui besaran pinjaman itu adalah 200 juta, kita ketikkan 200 juta. Kemudian masukkan bunga per periode. Nah, di sini ini adalah 0,05, dan jumlah periodenya ini bunga periode sudah dibagi dengan sudah kita ubah dari 6% ke bulanan. Jadi 0,05 dengan dibagi 12, ya. Kemudian masukkan jumlah periodenya adalah 5 dikali 12 sama dengan 60 atau 60 bulan, ya. Lalu kita enter. Nah, di sini bisa kita lihat hasilnya di periode ke-60 kita sisa hutangnya adalah R5, dan di present value-nya atau R yang kita dapatkan 3.866.560 ribu rupiah, 30.30.59 atau 31 sama dengan hasil tabel amortisasi hutang yang kita buat di Excel. Nah, seperti itu kiranya cara untuk memprogramkan tes akhir dengan MATLAB. Sekian
video dari saya. Mohon maaf apabila terdapat salah. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.